أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas kemudahan yang Allah berikan dan semangat untuk terus belajar. Meskipun bisa jadi dalam suasana panas ya, atau sumuk, mungkin yang di luar lebih panas daripada yang di dalam, tapi Bapak Ibu tetap bersabar untuk mengikuti kajian ini dengan penuh keterbatasan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jazakallahu khairan memberikan keberkahan untuk forum yang kita selenggarakan. Baik, ini masjid apa namanya? Al-Fajar, Desa Sadon, Kapanewon Ngemplak, kecamatan ya. Ini bukan Jogja ya. Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Rasa Solo. Baik, waktu sekarang sudah jam 6.23. Isya jam berapa? Jam 18.41, 20 menit. Jadinya tadi kesimpulan dari panitia, nanti kalau Isya sholat dulu ya, baru lanjut kajian atau adzan saja? Hah? Lanjut dulu. Coba panitianya mana Pak? Adzan sholat, Masya Allah. Jadi muqaddimahnya pendek saja Pak, cuman 20 menit. Ini kan seperti lomba medar sabdo ya. Muqaddimahnya pendek, nanti setelah Isya kita bubar. Setuju Pak? Nah, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa amal terbaik ketika berada di usia senja? Apa amal yang terbaik ketika kita berada di akhir hayat? Sebagai seorang muslim, tentu kita menghendaki bisa mendapatkan husnul khatimah. Dan penilaian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya itu bergantung pada ujungnya. Nek pucuke apik, sing ngarep dianggap apik. Sebaliknya kalau pucuke elek, maka semua kebaikan yang pernah dilakukan bisa jadi tidak ada nilainya. Sebuah peringatan yang diberikan oleh Nabi SAW disebutkan dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi SAW menceritakan, wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Ana menungso sing rajin melakukan amalan penduduk surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai jarak dia dengan surga itu hanya sejauh 1 hasta. 1 hasta menika jarak antara ujung jari tengah sampai siku. Gekirang langkung pinten senti niki? 40-an senti. Sampai jarak antara dia dengan surga hanya 40 senti. Maksudnya pripun to Pak? Jarak antara dia dengan surga kok 40 senti? Padahal surga kan seadoh Pak. Wong nek mati kan jasadnya masih ada di bumi, ada di dunia, sementara surga masih ada di alam akhirat. Para ulama mengatakan yang dimaksud dia beramal seperti amal penduduk surga, sehingga jarak dia dengan surga tinggal 1 hasta, maksudnya adalah jarak dia dengan kematian dekat sekali. Karena pemisah antara manusia dengan balasan surga dan neraka itu cuma 1 lapis. Apa pemisahnya? Mati. Wong nek wis mati tinggal dapat balasan dan dia tidak bisa lagi beramal.
Maka Nabi SAW memberikan ungkapan, hatta yakuna ma bainahu wa bainal jannati illa dira'. Jarak antara dia dengan surga itu tinggal 1 hasta. Artinya orang ini wes parek mati. Fayasbiku alaihil kitab. Kemudian dia didahului oleh takdir. Fayamalu bi'amali ahlin nar. Di akhir hayatnya dia melakukan amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha. Akhirnya nyemplung neraka. Sehingga yang namanya penilaian hamba baik dan buruk ditentukan oleh ujungnya. Nabi SAW menegaskan ini dalam hadis riwayat Bukhari. Beliau SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Yang namanya amal itu dinilai dari ujungnya. Kita masing-masing punya masa silam. Dan para sahabat radhiyallahu anhum juga punya masa silam. Kita tidak sedang membicarakan masa silam. Karena kalau saling membandingkan masa silam, membicarakan masa silam, bisa jadi masa silamnya para sahabat mungkin lebih kelam dibandingkan masa silam yang pernah kita alami. Di antara mereka ada yang pernah berbuat syirik. Di antara mereka ada yang pernah sujud kepada berhala. Di antara mereka ada yang pernah membunuh sahabat yang mulia. Hamzah itu dibunuh oleh siapa? Al-Wasi. Tapi Al-Wasi kemudian masuk Islam. Di antara mereka ada yang pernah menjadi musuh Nabi SAW. Bahkan di antara mereka ada yang mengaku di hadapan Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wallahi innaka la abghadin nasi ilayya. Demi Allah, Anda adalah manusia yang paling aku benci sebelum masuk Islam. Begitu orang ini masuk Islam, beliau mengatakan, wa antal ana la ahabbun nasi ilayya. Dan Anda saat ini menjadi manusia yang paling aku cintai. Ini pengakuan yang pernah disampaikan oleh sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu sebelum beliau masuk Islam. Kemudian setelah masuk Islam, beliau sampaikan kepada Nabi SAW. Tapi setelah mereka masuk Islam, mereka menjadi pahlawan-pahlawan, pejuang-pejuang, leluhur yang tertinggi dalam agama kita. Sehingga kita diminta untuk mengikuti mereka. Disebut oleh Nabi SAW sebagai khairun nas, manusia yang menjadi standar terbaik dalam masalah agama. Karena itu kita tidak berbicara masa silam. Kalau berbicara masa silam, semua orang punya masa silam yang mungkin di masa silamnya dia terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Sehingga berkaitan dengan amal yang terbaik, kita bicara masa mendatang dan saat yang ini yang sedang kita alami. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, seorang muslim tidak diajarkan untuk tenggelam mengenang masa silamnya yang mungkin gelap gulita, yang mungkin tidak ada warna. Tapi seorang muslim diajarkan untuk menjadi hamba yang optimis, bagaimana dia bisa meraih yang terbaik di bagian ujungnya. Sehingga motivasi Rasulullah SAW, perjuangkan untuk menjadi hamba Allah yang terbaik sampai mati. Innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal itu diukur dari ujungnya. Dan kita menjadi hamba Allah sampai kapan jamaah? Kita menjadi hamba Allah sampai kapan? Sampai mati. Kita beribadah kepada Allah sampai kapan? Allah Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu al-yaqin. Dan para ulama ahli tafsir sepakat, makna al-yaqin dalam ayat ini adalah al-maut, kematian. Sembahlah Rabbmu, beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian, sebab ujung dari amal adalah kematian. Tidak ada istilah pensiun sebelum mati, itu tidak ada, kecuali ketika akalnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu perjuangan apa yang bisa kita lakukan dan amal apa yang terbaik ketika kita berada di ujung? Sebenarnya semua amal yang diajarkan dalam Islam itu amal yang terbaik. Sehingga tidak ada amal dalam Islam itu kurang baik, itu tidak ada. Semuanya adalah amal yang terbaik.
Sebab semua amalan yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah amal yang datang dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mewahyukan kepada hambanya, Allah berikan yang terbaik. Hanya saja begini jamaah, dalam masalah waktu itu ada prioritas. Ada sebagian amal yang lebih diunggulkan dibandingkan yang lain dari sisi pertimbangan waktu atau pertimbangan tempat atau pertimbangan maslahat. Sehingga bukan menganulir amal yang lain, bukan meniadakan amal yang lain, tapi kita lebih mengedepankan sebagian amal dibandingkan amal yang lain, mengingat pertimbangan waktu. Sebab waktunya hanya terbatas. Sebagai contoh, kalau Anda sedang membaca Quran, kemudian terdengar suara adzan sholat 5 waktu, mana yang lebih baik? Menjawab adzan atau melanjutkan bacaan Quran? Yang lebih baik yang mana Pak? Menjawab adzan. Kenapa menjawab adzan? Kenapa menjawab adzan? Karena amalan menjawab adzan tepat pada waktunya. Pada saat adzan dikumandangkan, Anda mendengarnya, waktu yang tepat untuk menjawab adalah ketika itu. Sehingga membaca Quran kita hentikan. Padahal secara umum membaca Quran adalah afdhalu dzikri, zikir yang paling afdal, karena yang kita baca kalamullah. Namun ketika kita meninggalkan Quran bukan berarti karena kita tidak suka membaca Quran, tapi kita meninggalkan Quran sesaat sebab di sini ada bagian yang perlu diprioritaskan, yaitu amalan yang sesuai dengan waktunya. Di posisi itu Anda disyariatkan untuk menjawab adzan. Di kesempatan yang lain nanti amalnya juga berbeda. Pada waktu jamaah sedang kedatangan tamu dan Anda bersedia untuk menerimanya, sementara ketika itu bapak-bapak atau ibu-ibu sedang sholat duha, mana yang harus dilakukan? Melayani tamu atau sholat duha? Yang mana Pak? Melayani tamu. Kenapa melayani tamu? Karena itu waktu yang tepat saat tamu datang, sehingga sholat duha Anda tinggalkan. Padahal secara umum sholat adalah ibadah yang paling afdal. Katanya Pak Ustadz, amal yang pertama dihisab itu sholat. Berarti kalau saya sholat lalu ada tamu datang, rasa digubris, wayai wong sholat kok teko. Lah tamunya sampean kan gak ngerti nek sampean sholat duha. Ya seharusnya dia pengertian, jam sholat duha itu ya jangan bertamu. Terus bertamu yang tepat kapan? Ya pas tidak waktunya sholat, datang berduhur, ora dibuka nih, waya wong istirahat kok bertamu. Terus yang tepat kapan? Datang setelah asar, iki waya dzikir sore kok bertamu. Kalau kemudian berbicara tentang masalah waktu, Anda mungkin akan mengisi waktu Anda untuk ibadah atau istirahat. Tapi seorang muslim ketika kehadiran tamu di waktu yang dia mengizinkan tamu itu masuk, melayani tamu lebih baik daripada apa? Ibadah yang lain. Sebab ini bagian dari prioritas. Sehingga bukan karena kita tidak suka sholat atau menganggap sholat itu ibadah tidak penting, namun dalam posisi ini melayani tamu menjadi ibadah yang lebih penting, yang lebih diprioritaskan, karena itulah waktu yang sedang Anda alami. Orang kalau paham seperti ini, berarti dia mengerti bagaimana prioritas dalam hidup. Dia tahu bagaimana prioritas dalam hidup. Sehingga salah satu di antara kesempurnaan Islamnya seorang hamba, dia berusaha untuk mengambil yang terbaik ketika beramal. Di usia muda ada amalan, di usia tua ada bagian amalan juga, dan perlu untuk diprioritaskan. Kalau tua itu yang lebih dibuat dominan yang mana? Ketika sudah berada di usia tua, yang dibuat lebih dominan yang mana? Itu yang penting untuk kita pikirkan. Dan ini bagian dari turunan kesempurnaan Islam seseorang, tahu dan paham tentang prioritas sesuai dengan waktunya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan syariat, dan Allah jadikan syariat itu berbeda-beda prakteknya sesuai dengan latar belakang masing-masing hamba. Tugas suami dengan tugas istri sama atau beda Pak? Ya,
beda. Kalau suami ada di rumah, lebih baik mana? Istri puasa sunnah atau tidak puasa sunnah? Ya? Tidak puasa. Tidak punya pengalaman. Baik. Dalam posisi ketika dia harus siaga melayani suaminya, bisa jadi tidak puasa lebih afdol daripada dia puasa. Bahkan kita bisa lihat sampai istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan, "Kuntu alayya saumu Ramadan, falam aqdihi hatta ya'ti Sya'ban." Aku memiliki utang puasa Ramadan dan aku tidak bisa untuk mengqadanya sampai bulan Sya'ban. Dalam riwayat yang lain disebutkan tambahan lima kanati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena dalam rangka untuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya adalah dalam rangka melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah itu ngalahi nunda qadha puasa sampai Sya'ban karena kaidahnya begini. Orang ketika sedang puasa wajib nggak boleh dibatalin. Kalau puasa sunnah boleh dibatalin. Sehingga ketika beliau puasa sunnah, kok tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam punya hajat, mudah bagi beliau untuk membatalkan. Sebab puasa sunnah bisa dibatalkan. Tapi kalau wajib, beliau tidak ingin. Dalam posisi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ada hajat, Aisyah sedang qadha Ramadan, terhalangi. Sebab beliau sedang berpuasa wajib. Sampai beliau pilih nunda dalam rangka untuk melayani suaminya. Siaga seperti ini salah satu di antara contoh bagaimana ibadah seorang wanita kepada Allah dalam bentuk memberikan ketaatan kepada suaminya. Ini berbeda dengan ibadahnya laki-laki. Ibadahnya laki-laki mereka dituntut bagaimana bisa menjadi manusia yang banyak berkarya untuk masyarakat dengan potensi yang dia miliki. Bagaimana bisa menjadi orang yang banyak memberikan kebaikan bagi masyarakat dengan apapun yang bisa dia kerahkan. Itu laki-laki. Sehingga dia harus keluar rumah, dia sampaikan kebaikan kepada masyarakat, dia berdakwah, dia mengajar. Ini dakwahnya laki-laki, ini pekerjaannya laki-laki. Dia berjihad, dia bekerja untuk mendapatkan sesuatu dalam rangka untuk mendukung kegiatan masyarakat. Ini pekerjaannya laki-laki. Yang itu berbeda dengan wanita. Makanya jangan dibalik, Pak. Kadang nyun sewu ya, dalam sebuah rumah tangga, istrinya itu lebih banyak berperan daripada suaminya. Ini kan kebalik ya. Masya Allah, misalnya istrinya seorang ustadzah, sering diundang kemana-mana. Bojone ning ndi Mas? Ngomong anake. Loh, kayak gini kan kebalik jadinya. Akhirnya yang lebih terbongkar di luar justru istrinya. Suaminya malah tersimpan di dalam. Jadi suami pingitan. Ini terbalik. Posisi yang tepat gimana? Katanya kan orang harus memberi banyak manfaat kepada orang lain. Betul. Tapi masing-masing ada porsinya. Sehingga Anda bisa lihat, ibadah wanita itu lebih kepada ibadah fardi. Nabi SAW mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalatil jannata min ayyi babin sya'at." Ketika wanita itu salat 5 waktu, menjaga salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dan mentaati suaminya, dia bisa masuk surga dari arah pintu manapun yang dia inginkan. Masya Allah. Sehingga ibadahnya lebih kepada ibadah apa? Individu. Tapi tujuannya untuk kebaikan rumah tangganya. Nah, kemudian bagaimana ibadah untuk orang yang sudah di usia senja? Insya Allah akan kita bahas setelah salat Isya. Ini sebagai muqaddimah berkaitan dengan masalah fikih prioritas, mengurutkan yang paling tepat untuk menjadi pengantar apa yang harus kita pilih di usia senja. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin,
نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kita akan membahas berikutnya apa yang harus kita prioritaskan sebagai amal di usia senja. Terlebih bagi jamaah sekalian yang mungkin sudah menyadari usianya yang sudah tidak bisa disebut sebagai orang muda atau anak muda. Maka apa yang harus kita lakukan? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama yang perlu kita perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencatat amalan bagi para hambanya dan memberikan pahala bagi mereka sesuai dengan kebiasaannya, meskipun bisa jadi yang bersangkutan tidak mengerjakannya. Dalam salat Isya yang tadi kita laksanakan, imam membaca surat apa di rakaat yang pertama, Pak? Al-Fatihah. Surat apa? At-Tin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Tin, illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, dia mendapatkan pahala yang ghairu mamnun, yang terus mengalir. Allah menjanjikan pahala untuk orang-orang yang beriman, sebagaimana pahala yang Allah janjikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Allah di surat Al-Qalam, wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki pahala yang ghairu mamnun, yang tidak pernah putus. Orang mukmin juga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala janji yang semisal, illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka mendapatkan pahala yang terus mengalir. Ada seorang ulama mazhab Malikiyah bernama Ibnul Muhallab. Ibnul Muhallab rahimahullah mengatakan, hadza min minnatillahi ala ibadihi. Ini bagian dari kenikmatan yang Allah curahkan untuk para hambanya, di mana Allah Subhanahu wa taala tetap mencatat pahala amal dari para hambanya, meskipun bisa jadi mereka tidak mengerjakannya. Terutama bagi para hambanya yang punya kebiasaan amal soleh di saat mereka masih kuat, di saat mereka masih muda. Lalu ada waktunya fisik itu tidak bisa lagi diajak untuk mengerjakannya. Ada uzur yang dia alami, baik karena sakit atau karena uzur usia, sudah tua, fisiknya lemah, nggak bisa lagi diajak untuk rajin datang ke masjid, nggak bisa lagi diajak untuk melakukan puasa sunnah, tidak bisa diajak untuk kajian. Tapi karena dulu dia punya kebiasaan seperti itu, Allah tetap mencatat pahala bagi orang ini sampai akhir hayatnya. Masya Allah. Sebab bapak ini, ibu ini yang sudah tua, yang sudah uzur fisiknya, dia tidak mengerjakan puasa sunnah, bukan karena malas, tapi karena sudah nggak sanggup lagi untuk berpuasa. Yang bersangkutan tidak bisa hadir jamaah di masjid, bukan karena malas, tapi karena yang bersangkutan sudah tidak lagi sanggup untuk berjalan menuju masjid. Mereka meninggalkan ketaatan bukan karena malas, tapi karena ada uzur. Semangatnya tetap hidup, tapi karena jasadnya tidak bisa diajak untuk melakukannya, Allah Subhanahu wa taala tetap mencatat pahala kebaikan untuknya. Dan ini semisal dengan janji yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza maridal 'abdu aw safara, kutiba lahu ma kana muqiman sahiha."
ketika seorang hamba itu sedang sakit atau dia sedang safar, sehingga disebabkan karena udzur sakit, udzur safar, dia nggak bisa melakukan ibadah yang menjadi rutinitasnya. Tidak bisa sholat tepat waktu, tidak bisa puasa, tidak bisa sholat rawatib, tidak bisa sholat sunnah A, sunnah B. Akhirnya dia tinggalkan itu, disebabkan karena udzur dia, baik karena sakit atau karena safar. Nabi SAW memberikan janji, kutiba lahu ma kana muqiman sahiha. Dicatat untuknya amalan ketaatan sebagaimana rutinitas yang dia lakukan ketika sedang tidak safar, sedang mukim, atau ketika dia sedang sakit. Anugerah yang luar biasa bagi hamba Allah yang punya kebiasaan amal soleh di saat dia dalam kondisi normal. Maka mumpung teman-teman yang masih muda, yang antum bisa melakukan aneka amal soleh yang rutin, kajian rutin, sholat jamaah rutin, aneka amal soleh rutin yang lainnya. Ketika itu Anda lakukan, ada waktunya Anda akan terhenti, di mana jasad sudah tidak mampu lagi untuk diajak melaksanakannya. Orang ini meninggalkan bukan karena malas, tapi dia tinggalkan karena apa, Pak? Uzur yang melekat pada dirinya. Allah Subhanahu wa taala katakan, falahum ajrun ghairu mamnun. Dia tetap mendapatkan pahala yang terus mengalir, anugerah yang luar biasa. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu untuk diperhatikan berkaitan dengan orang yang memiliki kebiasaan amal saleh. Nabi SAW ajarkan, ambil salah satu amal yang ringan, yang mudah untuk dirutinkan. Jadi amal soleh itu jangan putus di tengah jalan. Sebab kita beramal itu bukan model mut-mutan. Kalau lagi ngemut, permen ya. Kalau lagi mood perasaannya, dia mau beramal. Ini lagi nggak mood, tinggalkan amal. Bukan karena itu, Pak. Bukan seperti itu gayanya. Tapi misalnya Anda mengambil, saya pengen puasa sunnah Senin Kemis, lakukan terus semampu yang Anda bisa lakukan. Sampai kapan, Pak? Sampai mati kalau perlu. Kalau saya sakit gimana? Ya Anda bisa istirahat. Dan ketika Anda istirahat saat sakit, pahala terus mengalir sesuai dengan kebiasaannya. Bukan kemudian lagi seneng puasa, begitu nggak seneng puasa, tinggalin puasa. Nggak kayak gitu. Tapi terus. Makanya ambil sesuai dengan kemampuan. Nabi SAW mengatakan, khudhu minal a'mali ma tutiqun fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Ambillah amal sunnah yang sanggup untuk kalian rutinkan, sebab Allah tidak pernah bosan untuk ngasih pahala sampai kalian bosan untuk beramal. Makanya dulu para sahabat yang memiliki wazifah, amal rutin ini disebut dengan wazifah. Mereka ketika sudah memiliki wazifah itu dikerjakan sampai mati. Sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma pernah meminta kepada Nabi SAW pada waktu beliau masih muda, ya Rasulullah, saya bisa puasa tiap hari. Kemudian Nabi SAW ingatkan, la sama liman sama dahr. Tidak ada nilai puasa bagi yang puasa tiap hari. Karena tidak boleh puasa tiap hari, karena pasti nanti dia akan nabrak hari raya, nabrak hari tasyrik, dan tidak boleh puasa ketika itu. Kemudian Nabi SAW ajarkan, sum syahras sabri wa yaumun fi kulli syahr. Kamu cukup puasa di bulan sabar dan 1 hari di setiap bulan selainnya. Puasa di bulan sabar maksudnya bulan Ramadan. Dan 1 hari puasa sunnah di selain bulan Ramadan. Tapi Abdullah bin Amr tetap meminta, saya bisa lebih dari itu ya Rasulullah. Kalau begitu puasalah 3 hari tiap bulan. Saya bisa lebih dari itu. Kalau begitu kamu puasa ketika bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Saya bisa lebih dari itu. Kemudian Nabi SAW memberikan puasa yang terbaik. Sum yauman wa aftir yauman, fawwasiyamu Dawud wala tazid ala dhalik. Silakan kamu puasa sehari dan tidak puasa sehari, itulah puasa Dawud, dan jangan ditambah lagi. Kenapa beliau melarang untuk nambahi? Sebab puasa Dawud itu sudah puasa puncak yang terbaik. Kalau ditambahi bukannya semakin memperbaiki, tapi semakin merusak.
Maka kalau sudah yang terbaik jangan ditambahi. Baik. Abdullah bin Amr mengerjakan itu sampai kapan? Sampai beliau tua. Sehingga ketika beliau sudah merasakan beratnya menjaga puasa Daud, beliau kemudian komentar, andai dulu saya mengikuti saran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang cukup puasa 3 hari tiap bulan atau puasa ketika bulan haram saja, tentu itu akan lebih ringan bagiku. Sekarang dalam posisi ketika beliau puasa Daud, tua itu nggak putus, tetap beliau lakukan sampai nggak sanggup. Sampai titik terakhir ketika orang sudah tidak lagi sanggup untuk beramal. Di saat itulah ketika dia leren beramal, dia berhenti karena udzur usia, pahalanya terus mengalir. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Baik. Ini yang pertama. Jadi miliki kebiasaan amal sunnah semampu yang bisa kita jangkau. Semoga suatu saat nanti ketika kita punya udzur sehingga kita tidak bisa lagi melaksanakannya, Allah tetap memberikan catatan pahala sesuai dengan kebiasaan baik yang kita kerjakan sebelumnya. Selanjutnya yang kedua, yang perlu untuk dikedepankan pada waktu seorang hamba berada di akhir hayatnya adalah memperbanyak taubat kepada Allah. Kenapa memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah? Sebab dalam setiap akhir dari amalan kita diajarkan untuk beristighfar dan mohon ampun kepada Allah. Bahkan amalan Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk diakhiri dengan banyak taubat. Menjadi Nabi itu amal atau bukan, Pak? Amal. Nabi Muhammad SAW ketika menjadi Nabi, Allah perintahkan di akhir hayat beliau untuk memperbanyak bertobat kepada Allah. Dengan diturunkannya surat apa? Surat apa? Surat An-Nasr. Gimana kalimat yang menunjukkan taubat? Innahu. Masya Allah. Tafadhal Ustaz. Dapat hadiah Ustaz. Dengan diturunkannya surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila telah datang pertolongan Allah dan Fathu Mekah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau saksikan banyak orang masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Mereka masuk ke dalam agama Islam dari suku, perwakilan suku. Suku A datang perwakilannya, sekian orang. Ya Rasulullah, suku kami membaiat Anda untuk masuk Islam. Inilah baiat yang benar, baiat kepada pemimpin yang legal, dan mereka membaiat Nabi SAW ketika masuk Islam. Suku yang kedua datang seperti itu, satu suku masuk Islam, satu suku masuk Islam. Mereka nggak datang bareng ya, sehingga rombongannya itu maksudnya adalah wakil. Maka mereka masuk Islam secara berbondong-bondong, satu suku masuk Islam, suku yang lain gantian seperti itu. Akhirnya di tahun itu Nabi SAW kebanjiran tamu. Maka tahun itu disebut dengan Amul Wufud, tahun di mana Nabi SAW kebanjiran tamu. Tahun berapa ini? Amul Wufud tahun berapa, Pak? Ada yang tahu? Amul Wufud tahun berapa? Tahun berapa? Hijriah. Titik-titik Hijriah. Hah? 10 kebanyakan. 7 kurang. 8 meleset dikit. Ya sudah. 9 Hijriah. Tahun 9 Hijriah. Kenapa Rasulullah SAW tidak melaksanakan haji di tahun itu? Padahal haji di tahun itu sudah ada pelaksananya di antara kaum muslimin. Pertama yang melaksanakan haji di kalangan kaum muslimin Abu Bakar As-Siddiq di tahun 9 Hijriah. Rombongan yang dipimpin oleh Abu Bakar bersama para sahabat yang lain, dan Nabi SAW tetap di Madinah.
Dan di tahun 9 Hijriah inilah Abu Bakar membersihkan kota Mekah. Ada pengumuman orang musyrikin besok sudah tidak boleh lagi haji. Ini tahun terakhir mereka boleh. Sebab ketika Nabi SAW mau datang, ini harus disterilkan dari orang yang tawaf dalam kondisi telanjang. Maka sebelum Nabi SAW haji, kota Mekah, Masjidil Haram steril dari orang yang tawaf dalam kondisi telanjang. Itu tahun 9 Hijriah. Itulah yang dimaksud dengan Amul Wufud. Banyak sekali orang yang berdatangan, sehingga beliau menunda keberangkatan haji. Yang berangkat adalah rombongannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Baik. Allah Subhanahu wa taala katakan, mereka masuk Islam secara berbondong-bondong. Ketika masyarakat semuanya sudah muslim, maka berarti tugas Nabi sudah selesai. Dan kalau tugas Nabi sudah selesai, berarti beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab pensiunnya seorang nabi adalah menerima pahala dari Allah. Dan menerima pahala dari Allah adalah wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Lamma nuzilat hadhihi surah, aliman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annahu nu'iyat ilaihi nafsuh." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan surat An-Nasr, beliau menyadari ini adalah pengumuman akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam musyawarah yang diselenggarakan di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anggota musyawarah sahabat-sahabat senior di kalangan Muhajirin dan Ansar yang senior-senior. Tapi beliau menghadirkan Ibnu Abbas. Pada saat Ibnu Abbas dihadirkan, maka sahabat yang senior itu merasa gak nyaman. Iki cacilik kok melu ning gini. Sebab waktu Nabi SAW wafat, Ibnu Abbas usia berapa, Pak? Beliau usia murahaqah, mendekati balik. Mendekati balik. Mungkin 14 tahun, mungkin 13 tahun. Yang jelas mendekati balik. Jadi Rasulullah SAW wafat, Ibnu Abbas itu belum balik, mendekati balik. Abu Bakar 2 tahun, lalu Umar. Berarti ketika itu usia Ibnu Abbas 20-an tahun. Kalau kita anggap misalnya di pertengahan masa kekhalifahan Umar. Sehingga Ibnu Abbas dijadikan oleh Nabi SAW sebagai anggota Majelis Dewan Syura di usia 20-an tahun. Baru lulus SMA atau baru lulus kuliah. Tapi Masya Allah anggota yang lain semuanya sudah senior-senior. Maka mereka keberatan. Ini cacile kok masuk. Dites sama Umar bin Khattab. Coba kalian tafsirkan tentang idza jaa nasrullahi wal fath. Mereka menyampaikan tafsir hanya tekstual saja. Tafsir dhahiri. Ya, kalau datang pertolongan Allah, Fathu Mekah, beliau diperintahkan banyak bertaubat dan seterusnya. Fama taqulu ya Ibnu Abbas, kalau kamu apa yang bisa kau sampaikan wahai Ibnu Abbas? Ibnu Abbas mengatakan, hadza qurbu ajalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surat ini menunjukkan dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surat ini menunjukkan dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba Pak, Anda baca surat An-Nasr dari ayat pertama sampai terakhir, apa hubungannya dengan ajal? Ada nggak Pak? Nggak ada. Tapi Ibnu Abbas bisa memberikan tafsir. Surat ini menandakan dekatnya ajal Nabi SAW. Karena beliau memahami bahwa ketika tugas Rasulullah SAW sudah selesai, ditandai dengan ditaklukkannya kota Mekah dan masyarakat sudah masuk Islam, maka beliau akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyadari turunnya surat An-Nasr adalah nu'iyat alaihi nafsu. Ini pengumuman sebentar lagi beliau wafat. Qala Al-Hasan, kata Al-Hasan, a'lama annahu qad iqtaraba ajaluhu. Allah memberitahu kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam bahwa ajalnya sudah dekat. Fa amara bit tasbih wat taubati
liyuhtimalahu biziyadati fil amali salih. Maka Allah perintahkan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk bertasbih dan bertaubat. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Untuk mengakhiri hidup beliau dengan memperbanyak amal saleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa kita perhatikan, jika seorang nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengakhiri hayatnya dengan memperbanyak bertaubat, berarti kita gimana, Pak? Lebih berkepentingan dengan itu. Maka amal yang tertinggi yang diprioritaskan oleh seorang hamba ketika di akhir hayat adalah memperbanyak bertobat kepada Allah, mohon banyak ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita paham taubat itu kan wazifatul hayah, tugas hidup. Kita tobat kan nggak nunggu tua. Tobat nunggu apa, Pak? Nunggu tua nggak? Tidak. Kita taubat setiap saat. Betul. Namun ada satu kondisi di mana kita diperintahkan untuk banyak lebih sering bertaubat di akhir hayat. Mengakhiri hidup kita dengan banyak memohon ampun kepada Allah, beristighfar, mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah di belakang Allah Subhanahu wa taala, amalan yang perlu untuk banyak dilakukan oleh seorang muslim di akhir hayatnya adalah banyak mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya, kesalahannya. Sebab istighfar dan tobat itu stempel akhir ujung dari amal. Karena itu ketika selesai sholat kita baca apa? Selesai sholat baca apa? Alhamdulillah. Terus salaman. Selamat. Gitu? Tidak. Selesai sholat kita membaca astagfirullah. Agar taubat dan istighfar itu jadi stempel bagi amal kita. Kita akhiri dengan bertobat kepada Allah. Majelis ilmu kita akhiri dengan kafaratul majlis. Isi kafaratul majlis apa? Bertasbih kepada Allah, memujinya, kemudian istighfar dan bertobat kepada Allah. Orang yang selesai haji juga diperintahkan oleh Allah untuk bertaubat. Fa idza afadhan nasu fastaghfirullah. Apabila masyarakat fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum. Ayat sebelumnya gimana kalimatnya? Ketika kalimatnya gimana? Ayat sebelumnya? Bukan. Fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha. Nah, ayat sebelumnya. Tsumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Tsumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Kemudian bertolaklah kalian sebagaimana masyarakat bertolak, wastaghfirullah, dan perbanyaklah beristighfar kepada Allah. Sehingga dalam amalan haji ketika orang sudah berada di posisi akhir, itu diperintahkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah Allah ajarkan seorang hamba ketika mengakhiri amalnya diajarkan untuk banyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah, menjadi muslim adalah amalan. Menjadi hamba yang beriman juga termasuk amalan. Maka kita akhiri amalan sebagai seorang muslim ini dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, amalan berikutnya sebagai tugas kita mengakhiri hayat adalah membangun sikap husnudzon kepada Allah. Membangun sikap husnudzon kepada Allah. Disebutkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, hadis sahih riwayat Muslim. Kata Jabir, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi bi thalathin yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 hari sebelum beliau diwafatkan oleh Allah, beliau menyampaikan pesan. La yamutanna ahadukum
illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi husnudzan kepada Allah. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi husnudzan kepada Allah. Maksudnya bagaimana, Pak? Yang dimaksud dengan membangun husnudzan kepada Allah Ta'ala adalah lebih memperbanyak dan dominan posisi roja dibandingkan khauf. Lebih dominan posisi roja dibandingkan khauf. Jadi hati manusia ketika beramal itu diiringi dengan harap, cemas, kan gitu ya? Diiringi dengan apa? Harap dan cemas. Sebenarnya aktivitas apapun yang kita lakukan pasti diiringi dengan harap dan cemas. Dan itu kita praktekkan dalam beribadah. Misalnya, jenengan mau usaha, modalnya piro? 10 juta, dipakai beli gerobak, dipakai beli apa perlengkapan dan seterusnya, dodolan cilok. Pada waktu Anda bisnis, saat mengawalinya, dalam hati ini diiringi dengan apa? Harapan dan cemas. Berharap ngitung badi, nah, kira-kira nek modal sakmene dalam waktu sekian bulan untung sekian, nek payu kabeh, nek payu setengah sek badi sekian. Orang punya harapan ketika dia membuka usaha. Di saat yang sama dia juga dihantui dengan kecemasan. Nggo nek ora payu ya kira-kira rugi sakmene. Terus kalau rugi nanti kira-kira solusinya bagaimana? Ada unsur apa? Cemas. Sehingga seorang mukmin ketika beribadah sama sebagaimana manusia ketika bekerja. Ada harapan dan ada cemas. Berharap pahala dari Allah, tapi di saat yang sama dia juga cemas. Jangan-jangan ibadahnya tidak diterima. Dan di akhir hayat perbesar harapan dengan mengenang ketaatan yang kita lakukan kepada Allah, ditambah lagi semoga nanti Allah kasih pahala yang lebih besar. Harapan itu akan muncul di saat orang serius dalam bekerja. Ibaratnya begini, kalau Bapak sungguh-sungguh dalam membuat karya sesuatu dan Bapak serius melakukannya, Anda akan punya harapan yang lebih besar. Insya Allah berhasil ini. Karena kita sudah perhitungan, kita sudah pokoknya semua yang dibutuhkan tak lengkapi semua. Semua bentuk apa untuk mendukung terwujudnya usaha ini sudah saya lakukan. Kita akan punya harapan yang lebih besar. Maka seorang mukmin di akhir hayatnya dia akan berusaha untuk melengkapi amal-amal yang kurang. Salate sing kurang, ibadah sing kurang, dilakukan semampunya dengan membangun harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iki wis tak lakoni sing apik Mas, sing biasane elek-elek wis tak tinggalkan. Konsekuensi orang membangun harapan husnudzon kepada Allah adalah diiringi dengan melakukan amal soleh. Makanya para ulama mengatakan bahwa seorang hamba bisa husnudzon kepada Allah dan punya harapan di sisi Allah ketika dia memiliki sesuatu yang diharapkan nanti ketika ketemu Allah. Apa itu? Pahala. Harap-harap ganjaran dengan sholat yang dia kerjakan, harap-harap ganjaran dengan ibadah yang dia lakukan. Saat dia memiliki sesuatu yang diharapkan, dia husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan ingkar janji. Allah tidak akan ingkar janji. Baik. Selanjutnya, yang keberapa? Amal yang keempat atau ketiga? Keempat. Amal yang keempat adalah fokus untuk islahun nafsi. Lebih fokus untuk memperbaiki diri. Sehingga dalam benak pikirannya lebih banyak fokus memperbaiki dirinya. Maka dia sudah tidak lagi sibuk debat dengan orang lain, sudah tidak lagi sibuk gesekan dengan orang lain, tapi dia lebih banyak fokus pada dirinya. Karena ketika di akhir hayat dia berusaha, sangu apa yang bisa saya bawa,
Udah, daripada punya banyak masalah dengan orang lain, maka dia lebih fokus untuk memperbaiki amalnya daripada meladeni aktivitas orang lain. Karena dia paham bahwa yang bisa selamat ketika menghadap Allah adalah illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada hari di mana harta sudah tidak ada manfaat, demikian pula anak enggak ada manfaatnya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Maka dalam pikirannya, saya ingin menyucikan hati saya, membersihkan hati saya. Gesekan-gesekan mulai dikurangi, sehingga sudah sadar aku iki wis tuwa, Facebook dipateni wis dah. Timbangannya berantem di Facebook. Aku iki wis tuwa, bukan saatnya lagi untuk ngeladeni debat. Bukan saatnya lagi untuk ngobrol panjang memperdebatkan poligami. Poligami itu jangan diperdebatkan, Pak. Dipraktekkan ya. Iya, Pak. Laras. Jadi dia sudah menghindari yang seperti itu karena fokus dia adalah bagaimana cara dia bisa selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab gesekan dengan orang itu nambahi beban. Makanya saya kadang heran, wis tuwa kok seneng padu. Gak ngerti tuane, Pak. Ada sebagian orang karena dia merasa senior, pokoknya nek gak menang gak gelem. Akhirnya nek ngomong ra gelem kalah. Mesti pengen selalu neng dhuwur. Sudah bukan saatnya lagi. Anda harus mengiringi kehidupan Anda dengan hikmah. Ketika bicara lebih mengedepankan hikmah, bukan masalah menang kalah, karena sadar saya sudah di usia senja. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i memberikan sebuah pesan yang pantas untuk kita catat. Bi'sazad ilal ma'ad al-udwan alal ibad. Sejelek-jelek bekal menuju hari akhir adalah al-udwanu alal ibad, permusuhan dengan sesama hamba. Mungkin waktu masih muda saya sikut-sikutan golek donyo. Waktu masih muda debat masalah manhaj. Waktu masih muda saya kuat memperhatikan fenomena di Facebook. Akhirnya debat di Facebook. Ini manhajnya tidak kokoh, yang ini kokoh. Akhirnya debat. Apa manfaatnya? Di usia tua wis dilereni dah, Pak. Fokus pada diri kita masing-masing. Sehingga ketika di usia tua, yang lebih dia pertimbangkan adalah apakah nanti saya bisa menghadap Allah dengan selamat atau tidak. Itu yang lebih dia perhatikan. Tapi kan katanya amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu bisa jadi syubhat ketika orang debat. Gambaran dia amar ma'ruf nahi mungkar, tapi aslinya apa? Debat yang tidak ada ujungnya. Karena itu dalam hal ini, seorang hamba ketika ingin mendapatkan hati yang lebih bersih, dia menyadari sudah waktunya saya lebih memperhatikan diri saya pribadi dan tidak banyak bersinggungan dengan orang lain. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai tambahannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal terbaik kita di bagian ujung. Allahumma ja'al khaira a'malina fi khawatimiha. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Cukup atau gimana, Pak? Tanya jawab. Baik, tanya jawab. Baik, saya bertanya, Anda menjawab. Mau hadiah enggak? Mau hadiah? Baik, pertanyaan pertama. Pertanyaannya, siapa nama ketua takmir Masjid Al-Fajr? Pak Tamir ada, Pak Tamir? Ketua takmir ada? Enggak ada?
Nggak ada takmirnya? Oh, Masya Allah, dapat hadiah. Masya Allah. Hah? Ketua takmir Pak? Dan nanti dapat hadiah ya, sebagai penghargaan untuk takmir. Hadiah selanjutnya. Nah. Sebutkan 3 ayat yang mengajarkan kita untuk istighfar di akhir amal. Nah, 1. Baik, nggak apa-apa. 3 dalil berarti sekarang saya ganti. 1, selesai bermajelis. 2, selesai sholat wajib. Yang ketiga, selesai. Masya Allah. Baik, barakallahu fikum. Nah, baik, langsung atau gimana? Melalui kertas? Kayaknya enggak ada. Ummahat. Pertanyaan untuk ummahat. Pertanyaan untuk ummahat. Ada, mereka jawabnya pakai apa? Ada mikrofon. Coba dicek mikrofonnya, nyala enggak? Yang ibu-ibu mikrofonnya dicek. Enggak ada ya? Enggak nyala. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa makna illal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun? Sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaannya. Masya Allah, barakallahu fikum. Sudah? Satu lagi yang terakhir. Ibu-ibu bisa coba mikrofonnya, ada? Nggak bisa? Baik. Nggak ada ya? Ada. Coba mikrofon ada di mana? Nah. Baik, nggak ada kayaknya. Nah. Selanjutnya. Nah. Di antara jamaah ada nggak yang sepanjang hidupnya sampai usia saat ini belum pernah utang? Ini orang berprestasi. Coba angkat tangan. Nah, yang SD aja ya. Kelas berapa, Mas? Hah? Kelas 3. Belum pernah utang. SPP-nya ngutang kok. Ini belum pernah utang. Yang sudah dewasa, Cacilik kok diajukan toh. Ada? Gak ada? Masya Allah. Alhamdulillah. Berarti punya pengalaman ngutang ya? Semuanya punya. Gak jadi Pak berarti Pak. Cukup? Ada yang mau disampaikan? Gak ada? Ini ada 10 doorprize. Langsung kita bacakan Ustaz. Langsung dibacakan? Ya, Ustaz. 1, ini dari Ahmad. Ibu Hartini beramat Sindon. Mohon mendengar ke panitia ini. Panitia Ahmad. 1, Ibu Hartini Sindon. Yang kedua, Ibu Elina Banyu Agung. Yang ketiga, Ibu Lisa Magot. Yang keempat, Ibu Nur Rohmah Welar Pandian. Yang kelima, Ibu Dia Afriska Masjid Agung Karanganyar. Saya ulang untuk Ahmad. 1, Ibu Hartini Sindon. Kedua, Ibu Elina Banyu Agung. Yang ketiga, Ibu Lisa Magot. Yang keempat, Ibu Nur Rohmah Welar Pandian. Yang kelima, Ibu Dia Afriska. Selanjutnya untuk Ikhwan, 1, Bapak Yudi dari Solo.
kedua Abu Hanif atau Ibu Kalioso, yang ketiga Bapak Surono Bayan, yang keempat Bapak Eko Sadon Kulon, yang kelima Abu Hasan Daratan. Saulang untuk ikhwan yang mendapat door prize: 1 Bapak Yudi Solo, 2 Abu Hanif Ibu Kalioso, yang ketiga Bapak Surono Bayan, yang keempat Bapak Eko Sadon Kulon, yang kelima Abu Hasan Daratan. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Baik, silakan. Berdiri boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan. Daftar ini ada kunci mobil yang ketinggalan di sebelah selatan tempat wudhu. Mohon menghubungi ke tempat suara. Makasih. Bolehkah berpuasa rutin? Tidak tepat pada waktunya. Ya. Boleh atau tidak? Baik. Baik, beliau bertanya tentang puasa 3 hari tiap bulan. Apakah boleh dilakukan di selain Ayyamul Bid? Jawabannya, hadis yang menyebutkan tentang Ayyamul Bid adalah hadis Abu Dzar. Dan puasa 3 hari tiap bulan itu ada banyak riwayat. Oleh karena itu kesimpulannya adalah bahwa puasa 3 hari tiap bulan bisa dilakukan fleksibel. Maka boleh awal bulan sehari, tengah sehari, akhir sehari. Bisa 3 hari berturut-turut, ditaruh di awal, di tengah, di akhir. Bisa juga ditempatkan pas Ayyamul Bid, sehingga bisa di Ayyamul Bid, bisa di akhir, dan seterusnya. Hanya saja ulama beda pendapat. Yang afdol itu yang mana? Ada yang mengatakan di awal lebih afdol. Mereka beralasan Allah Ta'ala perintahkan agar kita bersegera dalam melakukan amal saleh. Wasari'u ila maghfiratin fastabiqul khairat. Ada yang mengatakan di akhir lebih afdol, sebagai bentuk kafarah untuk kesalahan yang kita lakukan sepanjang 1 bulan. Maka kita kafarahi dengan berpuasa di akhir bulan. Dan ada yang mengatakan di tengah lebih afdal, ketika Ayyamul Bid, menyesuaikan dengan hadis Abu Dzar. Maka posisi waktu ini sifatnya afdaliyah, sehingga Anda kerjakan amal puasa 3 hari tiap bulan, mau awal, tengah, akhir, silahkan. Semuanya sah, berurut-urut boleh, terpisah-pisah juga boleh. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum, insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Setelah kita Idul Adha, Nah, kalau ada yang satu pas sudah menentukan kabur 24 Juni, tapi di Kamis misalkan pemerintah Kamis 29 Juni. Nah, sedangkan di masjid kita menetapkan kabur, lalu sholat id dan korban. Maka misalkan saya pribadi ikut pemerintah, misalkan dari satu juga, misalkan hari Rabu saya puasa lepas, tapi ikut korban boleh tidak. nah, Ikut jadi panitia. ikut jadi panitia, tapi puasa. Masya Allah. Mesakne ya. Liane nyate poso. Nah, beliau bertanya, kalau terjadi perbedaan pendapat dalam penetapan tanggal 10 Dzulhijjah atau hari Idul Adha, sehingga konsekuensinya kalau selisih sehari, ada yang satu masih berpuasa, yang satu sudah berkorban. Pertanyaannya, bolehkah yang berpuasa ini ikut jadi panitia? Jawabannya tidak masalah, boleh. Sehingga yang berpuasa ikut jadi panitia, mungkin nyacai daging dan seterusnya, silahkan. Tapi yang masih berpuasa tidak boleh menyembelih hewan kurbannya. Sehingga kalau yang bersangkutan yang berpuasa ini, misalnya hari rayanya yang pertama Rebu, nah beliau meyakini Kemis, berarti Rebunya masih puasa Arafah, sementara hari raya beliau di hari Kemis.
boleh nggak misalnya beliau di hari Kemisnya itu atau di hari Rabu menyembelih hewan kurbannya? Jawabannya batal hewan kurbannya. Kalau saya ikut urunan sapi gimana Pak? 7 orang yang 6 Rebo 1 Kemis. Iki yang paling repot. Oh itu banyak Pak. Jadi dinamika di masyarakat, dinamika dalam tanda kurung konflik ya. Sehingga jadi konflik di masyarakat. Sing siji pengen pokoknya Rebo sembelih. Wong aku bar bodo, aku bar salat Id. Saya pengennya langsung disembelih setelah sholat. Yang satu, loh aku saya poso kok disembelih. Terus gimana ini? Ya kalau mereka bisa dikasih solusi, sembelih Kemis 100% semuanya sah. Cuman yang Rebo tidak mau, pengennya setelah sholat langsung disembelih. Dan konflik seperti ini kan tahun kemarin sempat terjadi, itu sampai agak rame. Sehingga di satu masjid tegang gara-gara perbedaan dalam penetapan tanggal hari raya. Kalau seperti ini, sikap bijak sangat dibutuhkan. Ada pilihan afdol dan ada pilihan batal, kan gitu ya. Yang masih puasa kalau korbannya disembelih, beliau batal korbannya. Sedangkan yang sudah hari raya, kalaupun ditunda tidak sampai membatalkan kurbannya. Ya meskipun dia bisa jadi tidak mendapatkan waktu yang paling afdol, karena jadinya bagi dia itu disembelih di hari tasyrik. Tapi kan tetap sah sebagai kurban. Kalau mempertimbangkan ini, maka menjaga keabsahan lebih diutamakan daripada menjaga yang lebih afdol. Sebab kalau tidak sah, ini harus ada gantinya. Kalau tidak sah harus ganti. Sehingga dia harus sebaiknya disembelih di hari Kamis. Tapi saya ngotot ya Pak, pengennya Rebo, ya ini ganti wong. Jadi yang satu ini dikeluarkan, digantikan orang lain. Siapa yang mau gantiin beliau korban di hari Rabu, urun gantian. Nah nanti beliau digantikan dengan hewan yang lain. Wallahu a'lam. Baik. Cukup? Ada lagi? Baik, silakan. Bolehkah akad salam dilakukan dalam masjid? Salam termasuk praktek jual beli, sehingga praktek jual beli apapun tidak boleh dilakukan di dalam masjid. Wallahu a'lam. Baik, cukup ya kayaknya. Nah, demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita bahas di kesempatan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.